Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Azali, NIM 24060477, program studi teknik komputer. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah dasar pemrograman yang judulnya itu Sistem Manajemen Data Mahasiswa, di mana di sini kita menggunakan Python programming yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya fungsi yang pertama itu fungsi deklarasi. Di sini fungsi deklarasi ini data underscore mahasiswa. Di sini kita mendeklarasi variabel data mahasiswa yang merupakan sebuah list kosong, yang dimana list kosong ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dalam bentuk diktionary. Setiap mahasiswa akan diwakili oleh sebuah diktionary yang berisi informasi seperti nama, NIM, jurusan, dan IPK. Fungsi yang kedua itu tampilkan menu. Fungsi tampilkan menu ini bertugas untuk menampilkan menu utama kepada pengguna. Setiap pilihan menu akan mengarahkan pengguna ke aksi yang berbeda. Menu ini selalu ditampilkan setelah setiap aksi selesai. Misalnya setelah menambahkan data mahasiswa, atau memperbarui data mahasiswa. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu tambah data, di mana fungsi tambah data ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam sistem. Adapun data yang biasanya diminta dalam fungsi data ini yaitu memasukkan NIM, nama, jurusan, dan IPK. Pengguna diminta memasukkan NIM menggunakan kode input dalam kurung masukkan NIM. Kemudian untuk memasukkan nama, dia menggunakan kode yang sama, yaitu input dalam kurung memasukkan nama. Kemudian jurusan dan IPK. IPK ini, di kode IPK menggunakan float karena IPK termasuk dalam bilangan desimal. Karena IPK berupa angka, sedangkan nama, NIM, dan jurusan berupa tulisan. Oleh karena itu dia tidak menggunakan float. Setelah data yang di sini valid, sebuah diktionary baru yang berisi informasi mahasiswa akan ditambahkan ke dalam list data mahasiswa.
setelah data yang di atas ini valid, kemudian akan ditambahkan ke dalam list data mahasiswa dengan kode NIM, nama, jurusan, dan IPK. Kemudian untuk mengetahui data mahasiswa telah ditambahkan, kita menggunakan kode print dalam kurung data berhasil ditambahkan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu depth tampilkan data, di mana fungsi ini bertugas untuk menampilkan semua data mahasiswa yang ada di dalam data mahasiswa. Tampilan data ini akan menampilkan data yang semua data mahasiswa yang telah dimasukkan ke dalam data mahasiswa yang telah valid. Jika list data mahasiswa ini kosong, maka program akan menampilkan belum ada data mahasiswa. Dan jika sudah ada data mahasiswa, program akan melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam data mahasiswa dan menampilkan informasi satu persatu. Seperti NIM, nama jurusan, dan IPK. Kemudian fungsi yang kelima yaitu perbarui data. Masukkan NIM mahasiswa yang akan diperbarui. Kemudian program akan mencari data mahasiswa tersebut menggunakan NIM. Program akan mencari data mahasiswa yang akan diperbarui menggunakan NIM yang ada di dalam list data mahasiswa. Jika ditemukan, maka program akan menampilkan nama mahasiswa, mahasiswa lama, kemudian diperbarui dengan nama mahasiswa baru. Pengguna juga dapat memperbarui data lain seperti jurusan dan IPK. Seperti nama jurusan dan IPK. Pengguna dapat menekan tombol enter tanpa mengetik apapun. Akan muncul kode program IPK sama dengan plot input masukkan IPK baru. Kemudian program mencoba untuk mengkonversi input IPK menjadi angka plot. Jika terjadi kesalahan konversi, misalnya jika input plot di sini bukan angka, maka IPK ini tidak diubah atau tidak diperbarui. Dan jika angka, kode program di sini akan
IPK diperbarui. Kemudian setelah data diperbarui, program memberikan pesan bahwa data telah berhasil diperbarui. Dan jika NIM tidak ditemukan, jika NIM mahasiswa, IPK mahasiswa yang diperbarui tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan data. Program menampilkan pesan data tidak ditemukan. Kemudian fungsi yang keenam yaitu hapus data, di mana fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Menghapus mahasiswa berdasarkan NIM, di mana pengguna diminta untuk memasukkan NIM mahasiswa yang ingin dihapus. Misalnya, input mahasiswa, NIM mahasiswa yang akan dihapus. Di sini kita memasukkan nama mahasiswa yang akan kita hapus. Kemudian program akan mencari mahasiswa tersebut berdasarkan NIM di dalam list data mahasiswa. Jika ditemukan, maka data mahasiswa tersebut akan dihapus menggunakan delete. Yang menghapus elemen pada indeks tertentu pada list. Jika NIM tidak ditemukan, dan jika NIM tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan data tidak ditemukan atau print dalam kurung data tidak ditemukan. Kemudian berikutnya adalah while true atau loop menu, tampilkan menu. Loop menu atau tampilkan menu. Bagian while true atau tampilkan menu ini merupakan bagian inti dari program yang akan terus berulang untuk menampilkan menu, sehingga pengguna memilih untuk keluar, sehingga pengguna diberikan pilihan di dalam tampilan program, tampilan menu, yaitu pada fungsi tampilan menu, di mana program ini akan terus menampilkan menu dengan memanggil fungsi tampilkan menu dalam kurung. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan angka. Pengguna memasukkan angka pada tampilkan menu. Jika input yang diberikan bukan angka, program akan menampilkan pesan kesalahan, Program ini kemudian memeriksa input pengguna dan mengeksekusi fungsi yang sesuai. Nah, fungsi yang pertama, jika pilihan adalah 1, maka akan memanggil tambah underscore data 1 underscore data. Data di sini yaitu data mahasiswa. Kemudian pilihan yang kedua menggunakan,
Jika pilihannya 2, maka akan memanggil tampilkan data. Tampilkan data di sini yaitu tampilkan data mahasiswa. Kemudian jika pilihan adalah 3, maka program akan memanggil perbarui data. Selanjutnya jika pilihan adalah 4, maka program memanggil hapus data. Selanjutnya jika pilihannya 5, maka program keluar dan menampilkan pesan keluar dari program. Terima kasih. Jika pilihan yang selanjutnya yang dimasukkan selanjutnya tidak valid selain dari pilihan 1 dan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid atau kesalahan. Dan pengguna akan disuruh untuk memulai ulang atau coba lagi program tersebut. Dan dengan menggunakan struktur data list dictionary, program dapat melakukan operasi dasar seperti menambah, menampilkan, seperti menambah data, kemudian menampilkan data, memperbarui, dan menghapus data. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.